أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma alimul ghaibi wa syahadah fatiras samawati wal arda rabba kulla syai'in wa malikah ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, ayah, bunda, abang, kakak, adik-adik, seluruhnya yang hadir. Yang besar tak dapat saya himbau gelar. Yang kecil-kecil yang punya nama belum pula hafal namanya. Mohon maaf tak dipanggil nama. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dirahmati dalam setiap urusan. Kita semua ini tidak lepas dari kesalahan. Kita berharap Allah terus beri ampunan. Selagi hayat di kandung badan, Allah beri detik, menit, jam, hari, siang, malam, sampai terus berubah, berganti, bertukar, hidup di atas dunia ini. Kata para ulama, selagi Allah berikan hayat di kandung badan, itulah masa kita terus mengumpulkan amal kebaikan. Jika Allah tetapkan kematian, Allah selesaikan sudah urusan-urusan kita, kita berharap dengan kematian itu dihapuskan segala dosa-dosa kita, ditutup segala keburukan. Itulah untaian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sudah jelas tak ada dosa, yang Nabi jelas kebaikan, seluruh amalnya adalah bekal amal kebaikan, yang jelas kematian adalah penutup dari segala keburukan, tetap aja berdoa. Apalagi yang kita tak jelas sih, Pak. Apa doa Nabi? Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mautan rahatan lana min kulli syarr. Boleh Bapak Ibu kita sama-sama baca? Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mautan rahatan lana min kulli syarr. Amin ya rabbal alamin. Ini doa Nabi, Pak. Panjang doanya sebenarnya, itu potongan dua bagian yang terakhir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, subuh ini kita berada pada tanggal 12 Rajab 1446 Hijriah, bersamaan pula dengan 12 Januari 2025. Segala ketetapan Allah pada kehidupan kita, yang senang-senang, yang kita cocok dengan kita mudah-mudahan itu dapat tambah syukurnya kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang menurut kita payah, susah, kita berharap susah dan payah itu tetap kita bersabar dan terus bertawakal, memohon kepada Allah, Allah beri jalan keluarnya. Tadi Pak Imam kita sudah bantu kita doa bersama-sama dengan doa tawakal itu.
Doanya hasbunallah, ya kan? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setidaknya kita serahkan urusan itu dengan ucapan tawakal, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, selanjutnya pula kita menumpang tuah pada kebaikan. Sempurnanya kebaikan itu kata ulama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah itu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, rahmat Allah itu ada pada Al-Quran. Yang ketiga, rahmat Allah itu ada pada persaudaraan. Kemudian baru ibadah yang kita lakukan. Kita menumpang tuah pada kemuliaan dari segala rahmat itu dengan ucapan penghormatan, pujian, karena Allah memerintahkan kita menghormati dan memujinya. Kata orang Arab namanya solawat. Bahasa kita itu artinya pujian. Ucapannya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, subuh ini pula kata orang tua-tua tak ada rotan akar pun jadi, Pak. Karena Ustaz Kasmidin tak ada, Zulkarnain Umar lah jadilah. Ngaji kita apa nih, Pak? Saya nak bawakan kitab Bidayatul Hidayah bab kelima, bagian dari amal-amal ketaatan. Karena memang hari ini kita berada pada bulan Rajab. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dari segala yang buruk, yang jelek, yang zalim. Maka kita dianjurkan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama untuk mengisi bulan-bulan kemuliaan ini, bulan-bulan haram ini dengan amal-amal ketaatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah At-Taubah ayat 36 tentang bulan haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wa la tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Apa ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan, hitungan bulan, ketetapan jumlah bulan, iddah. Syuhuri indallah, bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, 12 syahr fi kitabillah, ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan, tak bisa diganggu gugat, tak bisa diutak-atik, tak bisa dirubah-rubah. Berkumpullah seluruh profesor ahli waktu di dunia ini, Pak, dan berkumpullah pula semua benda-benda, terkumpullah semua teknologi untuk mengubah waktu. Yang 12 bulan digantinya 6 bulan, yang sehari 24 jamnya ditukarnya 6 jam. Bisa nak kira-kira Bapak Ibu? Oh, mabuk dunia ini dibikinnya. Karena itu tak bisa dirubah, karena itulah ketetapan. Siang diganti dengan malam, malam diganti dengan siang, pagi diganti dengan petang. Tak ada satupun manusia yang bisa mengubahnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil laili wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Seperti itu. Katakanlah, ya Allah, kan, qulillahumma malik. Ya Allah, kau beri kekuasaan kepada orang, kau beri kekuasaan. Kau beri hidayah kepada orang yang kau beri hidayah. Kalau mau kau azab orang, kau beri azab. Segala sesuatu atas ketetapan. Allah jadikan, Allah masukkan malam kepada siang, Allah masukkan siang kepada malam. Allah keluarkan yang mati, Allah keluarkan mati kepada yang hidup pada yang mati. Allah menetapkan rezeki itu tak pakai hitung-hitung, Pak. La haula wala quwata illa billah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Allah menciptakan langit, menciptakan bumi beserta isinya bersamaan dengan waktu. Di dalam waktu itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah katakan, inilah dia ajaran agama yang lurus. Maaf, Allah katakan 4 bulan dari 12 bulan itu mesti dihormati. Allah katakan 12 syahr fi kitabillah, ada 12 bulan yang sudah tak bisa diganggu gugat. Tak ada satupun yang bisa. Karena itulah takdir. Sama kayak kita mengganggu gugat diri kita, Pak. Kita diciptakan jadi manusia. Siapa yang bisa merubah dirinya jadi malaikat? Ada, Pak? Atau mengubah dirinya, dia diciptakan jadi orang Melayu, awak tukarlah awak jadi orang Afrika, bisa, Pak? Ada.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun ditukar-tukar kita, ada orang diciptakan Allah jadi laki-laki, berubah dia jadi perempuan, rusak hidupnya Pak. Rusak dia kan, jadi transseksual, ada transgender, ada transseksual, mengubah kelamin. Udah tu mau minta mengaku pula jadi laki-laki, jadi perempuan. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sudah takdir ketetapan Allah, tak bisa diganggu gugat. Dan ketika Allah menetapkan itu, Allah punya tujuan. Apa tujuan Allah? Kata Allah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang dimuliakan. Haram, apa? Haram berbuat maksiat, dimuliakan untuk berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana bulan yang 4 itu? Kata Nabi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajabul Mudhar, Rajab yang datang terpisah. Kalau kita hitung dari 12 bulan itu yang mana tuh? Yang 12, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang tak ada tu Zulkarnain dan Zuliaris. Tak ada tu Pak, nama bulannya, cukup sampai Zulhijjah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kata Allah? Dzalika dinul qayyim, inilah ajaran agama yang lurus. Inilah ajaran. Jadi ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan waktu, Allah tetapkan nih waktu 4 bulan, jangan bikin dosa ya. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Inilah ajaran agama yang lurus. Siapa yang berada di dalam 4 bulan itu, jangan bikin kezaliman. Apakah di bulan yang lain boleh buat zalim? Tidak juga. Maka Syekh Mawardi rahimahumullah menyebutkan bahwa maknanya kalau bulan ini paling Allah perhatikan, maka dia akan menjadi pendidikan bagi kita di bulan-bulan yang lain. Sama orang kayak sekolah Pak, apakah seumur hidup kita sekolah, masuk kampus? Enggak. Paling lama kalau doktor 22 tahun lah dari tamat SD. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, SMA lagi 12 tahun, kuliah S1 3 tahun, 19 tahun ya kan. 2 S2 2 tahun, 21 tahun, S3 3 4 tahun. Ya 22 23 sampai 24 tahun lah sekolah. Selanjutnya umur kita sampai 70 80 tahun. Artinya separuh hidup kita ini masuk pada karantina pendidikan. Keluar dari pendidikan tu, mudah-mudahan kita menjadi orang terlatih. Untuk apa namanya? Untuk mempraktekkan amal itu. Sama kalau kawan-kawan kita jemaah tabligh nih, dia keluar 3 hari sebulan Pak, ya kan? Ada khurud, iktikaf. 3 hari itu melatih diri. 27 hari dia dakwah di keluarganya, di kampungnya, di negerinya. Mudah-mudahan dengan 3 hari itu bertambah hebatnya, Masya Allah. Maka kita hidup ini ada separuh, seperempatnya Allah minta, bahkan sepertiganya aja. Kita punya harta banyak, Allah minta 2,5%. Kita punya waktu dari sebulan, dari setahun, Allah minta 4 bulan. Tapi khusus umat Nabi Muhammad ditambah 1 bulan lagi. Apa nama bulannya? Bulan Ramadan. Inna syahrul Ramadan syahri ummati, kata Nabi. Sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan umatku. Kenapa disebut bulan umat Nabi Muhammad? Karena bulan Ramadan itu tidak dispesialkan dan tidak dimuliakan bagi umat-umat terdahulu. Bagi Nabi Adam, bulan Ramadan biasa-biasa ya. Sampai pada Nabi Musa, Nabi Isa biasa-biasa saja. Dia spesialnya untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan yang hanya diuntukkan umat Nabi Muhammad. Nah, kalau bulan-bulan yang lain umat Nabi Muhammad seperti bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Muharram dan bulan Rajab tidaklah menjadi kewajiban seperti umat-umat terdahulu, seperti umatnya Nabi Daud alaihissalam, seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi Isa alaihissalam yang sehari puasa 2 hari berbuka, sehari 3 hari puasa 3-4 hari berbuka. Dia begitu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam puasa sepanjang tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umat Nabi Muhammad Allah pilihkan satu spesial di antara bulan-bulan haram yang 4 itu sunat, tapi bulan Ramadan itu adalah wajib. Untuk apa? Agar dia unggul dari semua manusia yang pernah Allah keluarkan di muka bumi. Balik kita ke makna waktu tadi, bahwa siapa yang mampu menjadikan sepertiga waktunya dari 100%, dia ambil sepertiganya, 3/4-nya dia buat untuk berbuat pekerjaan dunia dan aktivitas lainnya. Sepertiga itulah paling menentukan.
Apakah dia patuh kepada Allah, atau apakah dia patuh kepada Allah atau dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita ni, sekolah sekian tahun, selesai sekolah, mampu tak kita ngamalkan amalan itu? Kita punya harta sekian juta, 2,5% kita keluarkan. Dengan harta itu nanti Allah akan jaga kebaikan-kebaikan kita, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bab kelima menyebutkan ada amal-amal ketaatan untuk mengisi waktu kita yang setahun 4 bulan. Kemudian sehari solat kita berapa jam, Pak? Solat kita 2 jam tu pun paling hebat tu. 5 waktu sehari semalam kan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masing-masing kalau 10 menit 50 menit man. Anggaplah solat tu 40 menit, ya kan? 200 menit. Kalau 2 jam 120 menit. 120 bagi 5 berapa, Bu? Ada payah bagi-bagi, pandai menambah, ya, mengurang payah juga. Anggaplah satu kali solat tu 25 menit atau 30 menit, 150 menit. Itu dah lama kali. 2 jam cuma kita solat sehari. Kecuali kalau kita isi dengan amal tambahan, bonusnya. Tapi yang wajib cuma itu. 2 jam aja bisa istiqomah, insya-Allah 22 jamnya akan menentukan kita istiqomah. Jadi 2 jam saja hebat kita, 22 jamnya akan menentukan. 2 jam itu menentukan kualitas 22 jam. Karena Allah sebut pada surah Al-Ankabut 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan, dirikanlah solat, sungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sama, setahun kita 12 bulan, tak sampai sepertiga dari setahun kita diwajibkan untuk puasa 30 hari. 30 hari itu menentukan kualitas yang 11 bulannya. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian amalan apalagi, harta kita, zakat sekali juga setahun 2,5%. 2,5%-nya menentukan kualitas harta kita yang 97,5%. Apalagi, Pak? Zikir kita, zikir ni ya mesti banyak ni kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, haji adalah amalan puncak. Ada dalam buku, Pak, ditulis oleh seorang muallaf, bukan muallaf, ulama ya dari Amerika. Saya lupa nama beliau ini, orang kulit hitam, tapi ulama Amerika. Judulnya Final Chapter. Pernah baca, Pak? Awak jangan baca bahasa Inggris Indonesia ya, kan? Awak baca Pak ya dah. Judulnya Final Chapter. Nanti carilah bukunya, Pak. Tapi awak nak ngerti pula bahasa Inggris dah. Dicari terjemahannya. Final Chapter tu bab terakhir dari kehidupan. Itu baca bukunya, Pak, luar biasa. Bab terakhir kehidupan kita ini apa? Kita diminta Allah Ta'ala cuma menyisakan dari seluruh hidup kita ini untuk mengabdi kepada Allah dengan datang tanpa apapun, kecuali dengan pakaian telanjang. Bahasanya telanjang dari segala bentuk kemewahan, telanjang dari semua kehebatan. Tidak ada, mau profesor, mau doktor, mau orang kaya, mau orang miskin, dengan pakaian sama, belajar pakai kain kapan. Hanya 5 hari aja setahun. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12 Zulhijjah. Itu pun kalau nak tambah 1, 13 Zulhijjah, hari Tasyrik. 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar, 11, 12 hari Tasyrik. Sudah boleh kita keluar meninggalkan Mina untuk melontar jumrah, untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan sempurnalah hajinya. Lalu setelah haji, apakah kita betul menjadi orang yang telanjang dari ketiadaan, bahwa yang ada itu hanya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang pulang haji, kalau tak dipanggil haji marah dia. Haji ni, padahal harusnya semakin tak ada itu, Pak. Semakin tak ada. Kalau dipanggil orang haji, alhamdulillah, untuk menjaga diri kita. Tak dipanggil orang haji, ya tak ada apa-apa. Kerana Nabi Muhammad tak pernah dipanggil Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah disebutkan Imam Al-Ghazali, bahwa kehidupan kita ini Allah minta tak banyak, kerana Allah tahu dari jasad kita ini perlu untuk kehidupan dunia, yaitu kehidupan muamalah yang dasarnya adalah ibadah. Muamalah adalah menjadi khalifah, sedangkan ibadah itu bentuk kita menjadi Abdullah. Menjadi Abdullah itulah penentu, hanya 1/3 atau 2,5% atau 10% saja, atau 5 hari saja dari seluruh hidup kita datang kepada Allah. Selebihnya kita untuk mengurusi hidup-hidup jasad kita ni. Tapi dasarnya adalah
ikatan hati kepada Allah, ikatan jiwa-jiwa kita kepada Allah, insya-Allah semua perjalanan kita sampai menuju jannah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa induk amal ketaatan tu? Kata Imam Al-Ghazali, induk amal orang taat, orang patuh, bahasa Arabnya taat, bahasa kitanya patuh, ya kan? Lawan dari taat maksiat, lawan dari patuh ingkar. Apa induk amal kepatuhan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, asas dari kepatuhan itu cuma satu aja asas, nanti baru ada amalnya. Apa asasnya? Alas bahasa kita, pondasi. Kalau tidak ada pondasi ini, maka kepatuhannya ditolak. Sertifikat kita Pak, apa namanya, SK kita, yang layak untuk menjadi orang patuh itu mesti ada alasnya, yaitu iman. La ilaha illallah. Orang patuh tu kena iman. Patuh tu beramal Pak. Ada orang patuh beramal tapi tidak alasnya iman, tidak patuh. Contohnya siapa? Pembohong dalam agama. Dia solat, dia puasa juga, dia pergi haji juga, dia bersedekah juga, tapi Allah tolak semuanya. Apa kata Allah? Raja' warahum, surah Al-Hadid ayat 13. Balik kau ke belakang, kau cari sendiri amal yang pernah kau buat. Dipadamkan Allah cahayanya, ditutup Allah catatan-catatan amalnya. Catatanmu terima, tak terima. Kenapa? Kena scan barcode-nya berbeda, walaupun dia bawa catatan. Kan kita hidup ni cuma ngumpulkan catatan aja Pak. Yang presiden ngumpulkan catatan, yang bupati ngumpulkan catatan, gubernur, semua rakyat jelata, orang sakit, orang sehat sedang ngumpulkan catatan. Tak ada kita bawa Pak, mati kita cuma bawa catatan. Contoh Pak, ini tamsilan waktu ya, nanti kita jelaskan. Misalnya Ustaz Zuli Haris lah, ini kan contoh nih. Atau Pak Komandan lah, Pak Polisi kita ni kan. Sebulan bekerja kan, tengok ke belakang dia Pak. Sebulan kita bekerja bulan Desember yang lalu Pak. Ini teknologi akhir zaman ni membuktikan bahwa akhirat itu pasti Pak. Sekarang kan kalau kita kerja ni, kita berbuat, kita beramal. Kerja itu kan amal, ibadah, bentuk tugas kita. Apa yang kita terima setelah sebulan Pak? Bukan duit. Yang kita terima sekarang teng-teng udah berhenti kata orang kan. Yang masuk apa? Cuman catatan angka-angka ya. Angka cuma masuk ke rekening yang telah disiapkan. Kita menjadi Abdullah, hamba Allah, sudah ada rekening hamba Allah. Menjadi khalifah sudah ada rekeningnya. Cuman ada nak masuk catatan dalam catatan itu. Kalau kita jadi guru, jadi dosen, jadi polisi, jadi pegawai, setelah kita bekerja sebulan kita terima catatan, masuk langkah 5.400.000 golongan 3D misalnya, masa kerja golongan 17 tahun. Cuma catatan. Berguna tak catatan? Oh, banyak gunanya Bu. Pergi kita ke Pecel Lele Simpang Tuang, bisa terima QRIS rupiah digital, bisa. Lele 3 Pak, bebek 2 berapa? 150. Ceret, langsung, ya kan? Yang catatan kita diambilnya, tapi dia kasih kita yang kita perlu. Yang kita perlu nih, yang kita makan tuh dia habis, ya kan? Yang kita makan habis, tapi catatan kita kan diperlukan dia untuk memerlukan. Begitulah hakikatnya. Maka dunia ini tak ada yang kekal. Yang kekal itu cuma kita mengumpulkan catatan. Catatan yang baik, amal ketaatan, namanya hasanah. Catatan yang sia-sia, dia subhat, tak dapat apa-apa. Catatan-catatan yang buruk, dia maksiat, dia adalah sayiat, dia menjadi celaka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira catatan apa yang paling banyak kita kumpulkan? Ada orang beramal Pak, berbuat, tapi pondasinya bukan kepatuhan, tak diterima Allah Ta'ala. Misalnya kita kerja kantor, masuk kantor, tapi melawan aja sama pimpinan. Macam mana pun kadang dikasih gaji tak ada yang ikhlas. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita juga beramal, tapi asasnya bukan kepatuhan, Allah tolak. Siapa mereka? Itulah orang pembohong. Bahasa kitanya muna. Siapa muna Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Apa kata Allah? Tengok pakai mata kalian. Ara'aita tu Pak, Ra'yu kan mata, anta. Tengok pakai mata kata Allah. Allazi yukazzibu biddin, orang-orang yang penutup, pura-pura patuh. Din itu kata Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, din itu aturan hidup yang Allah tetapkan.
Ada orang ikut aturan tapi pura-pura ikut aturan padahal dia pembohong. Tengok orang yang pura-pura beragama, kata Allah. Tengok tu pembohong dalam agama. Siapa dia? Yaitu yang apa bu tadi? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik bahasa kitanya. Sebenarnya yang tak pedulikan anak yatim. Anak yatim tak dipedulikannya, yang dipedulikannya cuma mak yatim. Dibuatkan dia rumah petak, Pak. Bawa dia mak yatim tu. Banyak sekarang. Nauzubillah. Apa ibu yang dibilang? Dan tidak peduli pula memberi makan orang miskin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Enggan, kalaupun ngasih tak ada, dia ngasih juga tapi terpaksa. Kalaupun mereka solatnya masuk neraka, kata Allah. Fawailul musallin. Ngapa menyebabkan masuk neraka? Kerana dia sahun, sangat lalai dengan solatnya, bahkan hanya sedikit dia patuh dalam solatnya. Hanya sedikit solatnya untuk Allah. Dia mencari lain selain Allah. Apa yang dia cari? Dengan solatnya ingin berharap dilihat manusia. Kalaupun dia, kenapa dia solatnya lalai? Kerana dia ingin dilihat orang. Ra'un allazina hum yura'un, kerana dia ingin dilihat. Kalaupun mereka bersedekah, wa yamna'unal ma'un, bersedekah pun dengan harta yang tak berguna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah orang munafik itu solat? Solat, Pak. Tapi di buah solat tak nampak dia. Di dua solat tak nampak. Yang solat orang tak lihat. Mana dia? Solat isya dan solat subuh. Kata Nabi, inna asqala solatan alal munafiqin solatul isya wa solatul fajr. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Ngapa? Orang tak lihat. Dia tak perlu pahala apa orang munafik. Kalaulah kalian tahu fadilah, keutamaan pahala solat subuh, kalian akan datang walaupun dengan cara merangkak. Ini ciri munafik satu. Tak nampak dia, Pak. Berarti sini tak ada. Yang kedua, kata Nabi SAW, ketika mereka haji dan umrah, orang munafik haji juga, Pak, umrah juga. Kata Nabi, fariqu bainal mu'min wal munafikin fi sarabiz zamzam. Ketika minum zamzam, apa bedanya, Pak? Kalau orang beriman minum zamzam itu sampai kenyang, sampai kenyang. Sedangkan orang munafik minumnya dia sekedarnya saja. Kenapa? Kena air zam-zam itu tak enak. Sebagian ulama mensyarahkan orang munafik itu kalau minum zam-zam dia mual. Orang beriman tahu berkahnya. Jadi kira-kira ada tak bapak sini yang minum zam-zam mual, Pak? Kalau awak tidak dah nampak zam-zam, hilang mual awak, Pak. Bertambah senangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini di antara ciri-ciri yang disebut Nabi SAW. Belum lagi kalau bicara berdusta, kalau berjanji ingkar, kalau kasih amanah hianat. Banyaklah cirinya. Tapi mereka beramal. Artinya ada orang beramal tidak dengan kepatuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin ambil amal dengan ketaatan. Yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa amal ta'at itu ada asasnya. Asasnya adalah iman, la ilaha illallah. Orang munafik kafir imannya, beramal dengan badannya. Kalau bahasanya, dia muslim dengan badannya tapi kafir dengan hatinya. Orang fasik dia beriman dengan hatinya tapi dia kafir dengan amalnya. Kita mau mukmin dan muslim seperti dua mata uang. Mukmin hatinya, muslim badannya. Iman pakaiannya, Islam amalannya. Jadi iman itu pakaian hati, Islam itu pakaian badan. Siapa yang mengambil hatinya dengan berpakai iman, maka jadilah dia mukmin. Maka dia praktekkan keimanannya dengan memakai pakaian yang hebat dalam perbuatan amalnya. Nama pakaiannya Islam, maka jadilah dia muslim. Jadi iman dan Islam itu pakaian. Siapa mengambil, barulah dia jadi mukmin dan muslim. Ada orang punya pakaian, dipakainya pakaian, tapi tak dia ambil sebagian pakaian. Siapa? Orang munafik. Dia ambil pakaian badannya, tapi tak diambil pakaian hatinya. Dia muslim secara badan, tapi dia kafir secara hati. Ada orang fasik, dia beriman, dia pakai pakaian hatinya mukmin, tapi dia ingkar dengan badannya. Kata ulama, orang fasik masih ada peluang untuk masuk surga, kena Allah lihat hatinya, tapi kena rendam dulu, Pak. Tapi kalau orang munafik, dia akan menjadi akarnya, jadi bahan bakar utama dari api neraka untuk membakar orang-orang kafir. Apa kata Allah Ta'ala? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya di paling aspal, tempat pijak paling bawah dari keraknya api neraka. Nauzubillah min zalik.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi alas amal taat itu adalah iman. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin dan muslim. Dan mukmin itulah yang menentukan kita betul-betul muslim. Pertanyaannya, kenapa kita mesti muslim? Karena itulah yang Allah mintakan kepada kita. Tidaklah Allah mintakan untuk jadi apapun kecuali kematian kita dalam keadaan muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar takwa. Patuhlah dengan sebenar patuh, ya kan? Apa yang Allah perintahkan kerjakan dengan sempurna, apa yang Allah larang tinggalkan pula dengan sempurna. Jangan mati kalian kecuali mati dalam keadaan muslim, bukan Islam. Ada Pak Muslim sini Pak? Kalau ada Pak Muslim numpang lah Pak, ya kan? Ada nak Bu Muslimah sini? Bu numpang Pak Bu, gitu kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang Muslim itu? Jawabannya ada pada surah Al-Maidah. Ayat 162 dan 163. Yang muslim itu siapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, maaf, surah Al-An'am ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam doa kita, wa ana, sesungguhnya salatku, ibadahku semuanya, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb yang mengatur seluruh alam semesta ini. Apa yang kita akui? Inna sholati wa nusukan wa ma lillahi rabbil alamin la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Aku hanya beriman kepadanya aja, satu aja, semua urusanku hanya untuk dia. Tak ada satu pun yang kuduakan, hanya untuk dia saja. La syarikalah wa bizalika umirtu. Dan inilah perintahnya dengan agama yang kukerjakan ini. Wa ana awwalul muslimin. Sayalah orang yang paling utama untuk berserah diri dengan aturan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kata ulama, kata Imam Zakaria misalnya, pakaian hati itu iman, jadilah orang mukmin, kalimatnya la ilaha illallah. Pakaian badan kita ini menjadi muslim karena iman dalam hati. Praktik badannya menyerahkan patuh, mulutnya patuh, matanya patuh, telinganya patuh, tangannya patuh, kakinya patuh, seluruh anggota badannya patuh. Kepatuhan itu disebut pakaiannya adalah Islam, maka dia menjadi muslim. Mana yang muslim tadi? Inna salati wa nusuki. Lalu nama ditanya kepada Nabi oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kata Nabi alaihissalam, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa shaum Ramadan wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqta ya Muhammad, katanya. Betul engkau Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita benar atas dua mata uang yang akan kita bawa. Dua mata atau dua harga dari kehidupan kita. Yang satu iman, yang satu lagi Islam. Jika kita pakai, maka jadilah kita mukmin, dan jika kita pakai dalam badan kita, jadilah muslim. Pakai sebagian, hanya pakai iman, maka jadi fasik. Hanya pakai Islam, jadi muslim, jadi munafik. Tak pakai dua-duanya, kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bagaimana caranya? Ini waktu pendek, boleh Pak? Sampai jam berapa nih Pak? Sampai sarapan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi. Orang taat ini dimulai dengan apa kata Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nu'aim bin Bashir radhiyallahu an, juga dari Nu'aim bin Bashir, dari Abu Hurairah, dari Imam Muslim. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Nah, ini hadis kursi Pak. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan segala sesuatu yang wajib, maka aku mencintainya, mencintai segala sesuatu yang wajib tersebut. Bahasa sederhananya gini, seseorang hamba mendekatkan diri dengan Allah, dia berbuat amalan yang Allah perintahkan, yang wajib-wajib, maka Allah suka dengan amalnya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta ahibbahu. Lalu hamba tadi terus saja mendekatkan diri kepadaku dengan beramal tambahan, amalan sunnat, maka aku mencintai dirinya.
Bapak Ibu, dari dua bait hadis ini, yang pertama, kalau kita baru beramal taat itu dengan amal wajib, maka Allah baru suka dengan amalan kita. Bapak Ibu, mana amalan wajib? Syahadat wajib tak? Wajib, kalau tidak Islam kita. Yang kedua, solat, puasa, zakat, haji. Siapa yang mengerjakan ini sempurna, dia kerjakan, Allah baru mencintai perbuatannya. Misalnya suka Bapak senang tak dengan Pak Rapnel tu? Awak senang dengan Ustaz Rapel tu kerana dia sering bagi-bagi. Yang disukanya tu bagi-baginya. Kalau Ustaz Rapel tak bagi-bagi, tak senang dah. Gitu. Jadi level amal wajib tu senang kalau Allah suka dengan perbuatan kita. Baru Allah katakan, dan jika seorang hamba itu, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Jika seorang hambaku terus saja mendekatkan diri kepadaku dengan beramal sunnat, sungguh aku mencintai dirinya. Bapak Ibu, mau dicintai Allah diri Bapak Ibu, atau mau dicintai Allah perbuatan Bapak Ibu? Jawabannya dua-dua ya Bu. Tapi kalau perbuatan belum tentu diri. Tapi kalau sudah diri, perbuatan kita akan dicintai Allah. Apa kata Allah? Kalau sudah Allah cintai kita, apa kata Allah? Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Sungguh kalau aku sudah mencintai seorang hambaku, maka apabila dia mendengar, pendengarannya adalah pendengaranku. Wa basyarahu allazi yabsaru bih. Kalau dia melihat, maka penglihatannya adalah penglihatanku. Wa yadahu allati yubtisu biha. Kalaupun dia memegang, menggapai, maka gapain tangannya itu adalah tanganku. Wa rijlahu allati yamsi biha. Kalau dia melangkah, kakinya pun kakiku, kata Allah. Wa in sa'alani a'taituhu. Kalau dia meminta kepadaku, maka ku kabulkan permintaannya. Wala in ista'azani la'izanahu. Kalau dia minta perlindungan, maka ku lindungi dia. Apa Ibu? Apa kata Allah? Siapa yang menentang perang, siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, maka ia menentang perang dengan aku. Bapak Ibu mau nak jadi kekasih Allah? Berarti ada dua amal ketaatan. Apa? Satu, kerjakan yang wajib secara sempurna, kemudian perbanyak yang sunnat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dua inilah penentu amal ketaatan. Jadi kita sungguh-sungguhkan yang wajib, kemudian perbanyak yang sunat. Nanti Allah beri satu keutamaan pada diri kita. Satu prestasi dari amal taat itu apa? Meninggalkan maksiat. Tarkul ma'asi. Jadi alasnya iman, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Udah tu buat yang Allah senang, nanti Allah kasih prestasi orang taat. Karena itulah ketaatan yang paling utama. Apa? Tidak berbuat dosa lagi. Seseorang tidak akan dapat meninggalkan dosa sebelum dia menyempurnakan apa yang Allah perintahkan. Kenapa kata Imam Ghazali? Betapa banyak orang yang solat, tapi dia tak perhatikan kualitas solatnya. Dia masih bermain dengan maksiat. Apa contohnya? Sudah solat, sudah pergi haji, sudah zakat, tapi dia tak sungguh-sungguh dengan amalan sunat. Betapa banyak orang yang solat masih berbohong. Ada tak orang solat tak bohong Pak? Ada. Jemaah Masjid Nur Muhsin ini solat tak bohong nih. Ini dah dahsyat nih kan. Betapa banyak orang yang pergi umrah, ya kan, pergi haji, bergelar haji, tapi ketangkap juga masih maksiat. Maksiat pertama korupsi, maksiat kedua larikan bini orang, panggil Pak Haji kata orang. Seolah-olah beribadah tu tak bercampur air dengan minyak. Kata yang kalau yang ibadah, yang maksiat. Saya pernah ketemu orang gitu. Ustaz, solat, zakat, haji, maksiat. Kalau nanti air kan tak bercampur dengan minyak, kata. Kalau airnya banyak, kemudian minyaknya sedikit, kan masih bisa disaring. Siapa bilang itu dunia, Pak? Berarti ada ketidakpatuhan kepada Allah. Apakah Allah akan terima? Wallahu a'lam bishawab. Bapak kita takut jadi orang fasik. Allah katakan wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu lupa dengan dirimu, dengan Allah, nanti Allah jadikan kamu lupa dengan dirimu, kamu fasik. Kalau lupa dengan diri kita, tak ingat lagi mana baik buruk, mana halal haram. Walaupun kita tahu, wah ini salah, tapi kita tak apa-apalah. Ini tak bisa, Bapak. Tak disebut dengan orang taat, tak bisa disebut orang patuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka alasnya iman. Kemudian perbuatannya sempurnakan yang wajib, perbanyak yang sunat. Nanti Allah berikan prestasi, hadiah apa dia? Jauh dari
dosa. Sama kayak 12 bulan, 4 bulan Allah bilang, perhatikan bulan ni, jangan bikin maksiat, jangan bikin dosa. Bagaimana caranya? Lakukan amal-amal baik. Nabi sumu fi syahrul hurum, perbanyak puasa, jaga diri dari buat dosa. Nanti bulan-bulan yang lain Allah mudahkan. Berapa bulan? 7 bulan, 8 bulan, setahun 30 hari, 300 harinya Allah baikkan kita. Seumur hidup 5 hari, insya-Allah sepanjang hayat kita, kerana dia final chapter, bab terakhir kehidupan kita. Maka orang yang telah mengamalkan haji harusnya memang cuma layak baginya untuk masuk surga. Karena Allah katakan kan, kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang sudah setia kepada Allah, yang Allah suka dia kerjakan, dia tak lihat lagi ini halal haram, dia tak lihat lagi betul, dia tidak lagi ini lihat sunat atau wajib, dia tak lihat lagi makruh atau apa namanya mubah, dia tak lihat lagi ini wajib atau sunat, ini makruh atau mubah, dia cuma lihat Allah suka atau tak suka. Itu level orang yang mabrur tu, Pak. Allah suka dia kerjakan, Allah tak suka dia tinggalkan. Dia tak lihat ini haram, ini apa namanya, ini sunat atau wajib, ini haram atau makruh, tak lagi dia ada. Misalnya contoh kurban. Ini kurban tu sunat atau wajib. Kalau dia mampu, orang yang sepatuh kepada Allah tu, dia tak lihat ini sunat atau wajib. Allah suka dia tinggalkan. Contoh kedua, maaf ni contoh ni yang layak masuk surga tu. Yang kata Allah tak ada balasan baginya, yang layak tu cuma masuk surga. Dibalas apapun dah tak layak lagi. Kenapa? Levelnya sudah melampaui segalanya. Al-mabrur. Contoh, Pak. Tak usah lah, Pak, tersinggung deh. Contoh rokok. Rokok tu makruh atau haram? Ada nak yang katakan rokok itu sunnah muakkad? Tak ada kan? Rokok itu makruh atau haram? Kata yang rokok makruh, kata yang tak rokok haram. Pertanyaannya, makruh itu Allah suka tak? Kalau haram, dosa kan, kesalahan, ingkar. Kalau makruh, separuh ingkar kan? Tak suka. Bapak Ibu mau dapat cinta Allah tapi masih buat yang Allah tak suka, kira-kira dapat tak cinta? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka disitulah kata Imam Ghazali, nanti Allah akan didik kita dengan memperbanyak amal wajib. Pertanyaan sebagai penutup, banyak lagi nih. Apa amalan wajibnya dan apa amalan sunatnya sehingga mengantarkan kita mampu menjaga diri kita dari maksiat. Pelan-pelan kita akan Allah keluarkan dari dosa-dosa kecil tuh. Bohong tuh kecil katanya, tapi nanti Allah keluarkan tuh. Dosa tak sengaja tu Allah keluarkan dengan mendidik badan kita, beramal dengan hati kita. Yang pertama, amalan wajib sempurnakan, amalan sunat perbanyak. Satu wajib, apa Pak? Syahadat. Apa amalan turunnya? Syahadat tu Allah cintai, yakin dia beriman, Pak. Dengan syahadatnya tu. Ada orang beriman dengan hati tapi tak beriman dengan mulutnya. Siapa? Abu Talib. Abu Talib ni kata ulama, dia beriman dengan hati. Apa bukti dia beriman? Nabi Muhammad tu tahu dia Nabi, dia bela ya. Umat Islam, orang-orang masuk Islam dia tolongnya. Jika Nabi SAW dia katakan, wahai anak saudara kandungku, hai anakku, kau hentikanlah dakwah ni. Kalau kau mau jadi raja, dikasih raja. Kau mau jadi harta banyak, dikasih harta banyak. Kalau kau mau istri cantik, dikasih istri cantik. Tapi tinggalkan dakwah ni. Apa kata Nabi? Wahai ya ami, hai pamanku, kekasih, bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiri. Dakwah ni tak akan kutinggalkan. Apa kata dia? Serahkanlah wahai ponakku, aku bersamamu. Wah, kata ulama, dia ni secara hati beriman, tapi tak pernah ditakrirkan dalam lisan, maka tertolak juga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin beramal dengan badan, dilandasi dengan hati. Maka ketika kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu penentu dari kalimat lisan, wajib menjadi seorang muslim. Lalu apa turunannya syahadat, Pak? Dua. Yang pertama zikir, yang kedua Quran. Zikir dan Quran nih, Pak, terutama zikir. Nabi katakan orang yang paling hebat amalnya itu zikir. Seorang sahabat, saya Mu'az bin Jabal nanya, ya Rasulullah, siapa orang paling hebat amalnya? Kata Nabi, yang berzikir. Bagaimana dengan orang yang bersedekah? Bagaimana orang yang jihad? Bagaimana orang puasa? Kata Nabi, yang sedekah berzikir, yang berjihad berzikir, yang berpuasa berzikir. Apa mafhum mukhalafahnya? Ada orang solat, ada orang sedekah tak zikir, ada orang yang berjihad tak zikir, ada orang yang puasa tak zikir. Berarti kita ingin mengambil bagian zikir. Bapak Ibu, zikir ni hebat. Apa hebatnya? Dia bisa beramal dalam detik, menit, setiap waktu. Kalau solat tak semua orang bisa. Ibu-ibu yang setiap tanggal merahnya ada,
Sebulan 5 hari, kadang paling lama, paling cepat 5 hari ya Bu, 5 sampai 7 hari. Setiap bulan ibu tak bisa solat, tak bisa puasa, tak bisa tawaf, tapi bisa melaksanakan zikir. Dan zikir ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Taala dalam surah Al-Kahfi? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, al-baqiyatus shalih khairu indallah. Harta anak-anak itu hanya perhiasan dunia. Yang kekal lagi baik di sisi Allah, itulah yang paling baik. Yang kekal lagi baik, itulah yang paling baik di sisi Allah. Apa yang kekal lagi baik? Kata Imam Ibnu Katsir, al-baqiyatus shalih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita kan sedang ngumpul catatan Bu. Kalimat tadi itu akan tercatat, nanti akan kita tukarkan dengan barcode ketika di scan pintu surga orang-orang berzikir. Ini saya punya catatan zikir, boleh tak masuk pintu sini? Ngantri, pindah pula catatan puasa, pindah pula catatan solat malam. Dan siapa yang mendapatkan semua pintu-pintu itu, kata ulama dari penjelasan Nabi, adalah yang ahlul Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, dan dia beramal dengan Quran. Dia boleh punya barcode semua pintu surga, insya Allah. Baik Bapak Ibu, yang wajibnya syahadat, yang sunatnya zikir, yang kedua sunatnya adalah Quran. Kenapa Quran lebih diturunkan daripada zikir? Karena Quran tak semua orang bisa membaca, memegang mushaf, utama orang-orang haid. Tapi kalau zikir, orang haid boleh berzikir, orang nifas boleh berzikir, orang junub boleh berzikir, orang berhadas kecil, hadas besar boleh berzikir. Memegang mushaf tidak. Lalu jadikan Quran zikir, ya mana? Quran-Quran yang kita hafal dengan murajaahnya. Ada seorang sahabat Pak, Rasulullah SAW datang bertakziah, meninggal sahabat ni. Hadis ni dalam kitab yang saya baca ditulis oleh Syekh Saleh Al-Musainid dari Imam At-Tirmizi, bahawa Nabi SAW bertakziah dengan Sayyidina Umar ke seorang sahabat. Nabi tanya, ini fulan ni meninggal dunia, adakah dia dalam keadaan berhutang? Kata keluarganya ada. Lalu Nabi tanya, siapa yang menjamin hutangnya? Diam aja semua. Kata Nabi, ya Umar, aku tak solatkan dia, kau yang jadi imamnya. Tiba-tiba datang Jibril, ya Muhammad, aku telah bayarkan hutangnya, aku diperintahkan Allah dan telah kubayarkan hutangnya. Kata Nabi, ya Jibril, apa keistimewaannya sehingga engkau diperintahkan Allah untuk membayarkan hutangnya? Kata Jibril, tidaklah dia mulia dengan amalnya, kecuali sebab dia setiap pagi dan petang membaca 200 kali suratul Ikhlas. Jadi dijadikannya zikir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 200 pagi, 200 petang. Pernah nak Bapak Ibu? Ini amal-amal yang menjadikan Allah cinta. Kalau solat itu memang kewajiban kita. Kalau amal-amalan sunat ni, kata ulama, Imam Al-Ghazali sebut sedekah kita kepada Allah. Kita buat Allah senang, kita tak buat tak apa-apa. Mau buat Allah senang tak? Ni InsyaAllah nanti Allah akan beri rahmat dan perlindungan. Bahkan juga sebutkan ada surah Ar-Ra'du, lahum mu'aqibatun, bagi mereka diberi perlindungan sebab amal-amal tersebut. Jadi syahadat wajibnya, zikir sunatnya, kemudian Quran menjadi bacaan kita. Setahun kalau dapat 2 kali khatam. Kalau dapat sebulan sekali, tapi minimal 2 kali khatam dalam setahun. Tak dapat setahun 2 kali khatam, sekali khatam. Tak dapat sekali khatam setahun, setiap hari minimal 10 ayat. Atau kata Nabi, siapa yang baca 100 ayat setiap malam, dia Allah catat sebagai orang takwa. Tapi siapa yang membaca 10 ayat, maka dia tak termasuk orang-orang yang lalai. Saya dapat cerita lucu Pak. Saya tak banyak hafal Quran Ustaz. Kalau sahabat tadi kan kalau ahad diulang-ulang ya Pak, 200 petang. Saya cuma 1 ayat aja dalam Quran itu yang saya hafal. Tapi saya ulang-ulang boleh tak? Ada. Tapi dia dengan kesungguhan. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, 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 alif lam mim. Kira-kira boleh tak Pak? Boleh kan? Alif lam mim la harfun, kata Nabi. Alif lam mim lam la harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tiap-tiap huruf dapat 10. Lalu dia kan baca alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Ada berapa tu? Ini mengumpulkan catatan. Tapi bukan kata bahasa orang kampung kami, bukan menco-enco. Tahu apa menco-enco? Bukan menggurau-gurau, tapi bentuk kesungguhan. Tergantung niat kita membacanya. Sama kayak kita baca nun, yasin, diulang-ulang, yasin, nun, 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 nun misalnya. Tapi kalau niatnya main-main,
ya salah. Tapi kalau niatnya bilang cuma itu nun, daripada tidak ada catatan-catatan. Tapi alangkah indahnya kalimat-kalimat memuji Allah, kerana nun kita tak tahu artinya, Allah saja yang maha tahu. Tapi kita baca kalimat yang ringan dan berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illa Allahu akbar, astaghfirullah, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kalimat-kalimat zikir. Yang kedua, solat. Solat mana Pak yang wajib? Maktubah. Apa kata Nabi? Inna awwala yuhasabu. Sesungguhnya amal yang pertama, inna awwalu amal yuhasabu fi yaumil qiyamah as-salatu maktubah. Sesungguhnya amal yang paling pertama nanti dihisab pada hari kiamat adalah solat wajibnya. Fa in atammaha, kalaupun itu sempurna. Kalaupun itu sempurna. Ada nak Bapak Ibu kita solat wajib kita ni sempurna? Kadang-kadang meleset juga ya kan. Dah 2 rakaat solat subuh, 1 rakaat ni ingat, yang 1 rakaat lagi nanti habis subuh ni apalah sarapan masjid ni katakan gitu. Atau jam 8 nanti kemana? Kemana-mana lah pikiran kita. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Imam Ibnu Majah. Saya ulangi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamah as-salatul maktubah fa in atammaha. Sungguhnya amal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti dari seorang hamba muslim adalah solat wajibnya. Fa in atammaha, kalaupun itu sempurna. Wa illa qil, jika ia tidak, berkatalah Nabi, tengok kata Nabi, unzuru hallahu min tatawuan, coba tengok amal tambahan sunatnya, solat sunat-sunatnya. Fa in kana lahu tatawuan akmilatil faridah min tatawu'ah. Kalau dia mengerjakan amalan tambahan tu, dia kerjakan Pak. Amalan sunat yang mengikuti wajib, solat wajib, berarti ada solat sunatnya, dikerjakannya, ada dikerjakannya. Kata Nabi SAW, udah sempurna aja lah amal wajibnya. Tak ditengok amalan sunatnya sempurna atau tidak. Adakah dia mengerjakan amalan sunatnya? Kalau dia kerja, udah terima aja lah amalan sunatnya, amalan wajibnya. Begitu juga summa yaf'alu bisairil a'mal mafrudah misla zalik. Begitulah seterusnya dari setiap amal wajibnya ditengok sunatnya. Zakat wajibnya, tengok sedekahnya. Kan kadang zakat kita ni salah-salah hitung. Berapa ya? Ada yang tak dihitung. Maka perbanyak sedekah untuk menyempurnakan yang wajib tu. Kadang-kadang kita puasa juga. Puasa kita banyak sumbingnya. Maka lihat amalan puasa sunnahnya. Kalau dia kerjakan, ada terima aja lah Ramadannya. Dia berhaji, tengok umrohnya. InsyaAllah kita disempurnakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tutup amalan solat tu aja. Karena yang lain, kalau yang puasa dah jelas, yang haji dah jelas, yang zakat dah jelas, sedekah. Yang solat yang mana yang menyempurnakan solat? 4. Solat maktubah tidak akan sempurna kalau tak didirikan dengan 4 solat ini, solat sunnah. Kata Imam Rafi, seseorang yang tidak memperhatikan solat sunatnya, maka tak pantas baginya memiliki muru'ah, harga diri. Maka ia tak cocok, tak patut untuk dijadikan saksi di pengadilan. Ini Imam Rafi ini Pak. Orang yang tak solat sunat, dia tak punya marwah, tak perlu diambil jadi saksi. Kenapa? Kata Imam Rafi lagi, bahwa ia tidak menginginkan solat ibadah wajibnya sempurna. Dia sudah menganggap solat wajib sempurna. Tidak ada kesempurnaan solat wajib kecuali mengikuti dengan solat sunat. Pertama, solat sunat rawatib. Rawatib itu induk dari segala sunat Bu. Dia mengikuti solat sunat, solat wajib. Mana yang rawatib? Yang 12. Man shalla ithna asyara raka'atin yauman banallahu lahu baitan fil jannah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jangan tinggalkan selagi kita masih bisa. Karena dia sunat muakkad. Bahkan kata Syekh Mawardi, muakkadnya itu hampir wajib, sekali-kali ditinggalkan tak apa-apa, sering-sering kita tercela. Gitu Pak. Usahakanlah. Tapi kan kata Nabi, siapa yang solat 12 rakaat sehari semalam, Allah kasih kita istana di surga setiap 1 hari. Jadi kalau sebulan Januari ini sudah 10 hari, 11 hari, kira-kira Bapak Ibu sudah dapat tak istana yang 12 tu? Berarti dah 12 istana kan? Oh ini 12, berarti 11 lah. Ada tak 11 istana Bapak Ibu? Kasih saya 1 ya. Numpang saya nanti, numpang nginap ya. Kalau punya saya banyak, nanti ibu boleh, bapak boleh nginap di tempat saya, InsyaAllah.
12 rakaat. Dan 2 solat dari 12 itu yang sangat diperhatikan Nabi. Mana? 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Bapak Ibu, kata Nabi, raka'atainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi hari ini kita lah orang terbaik, Pak. Mana lagi? Solat sebelum zuhur. In anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazawwala syamsi qabla zuhri wa qala inna sa'atan taftahu fiha abwaab as-sama' wa ahibba ay yas'adili fiha amalan salih. Apa katanya? Kami pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan solat 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Nama solatnya solat qabliyah zuhur, atau nama lainnya solat sunat zawal. Jadi solat sunat qabliyah itu ada 2 nama. Qabliyah subuh namanya fajar, qabliyah zuhur namanya zawal. Kata Nabi, aku suka saat itu matahari sudah tergelincir, waktu zuhur masuk, sebelum salat zuhur, maka aku solat 4 rakaat. Saat itu pintu-pintu langit dibuka. Aku senang dan bergembira saat pintu langit dibuka, amal aku diangkat. Masya Allah, Pak. Lalu kalau tertinggal gimana, Ustaz? Boleh dikodok. Solat sunat fajar boleh dikodok. Solat qobliyah zuhur tak ada dalil, tapi mengkiaskan qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh pernah Nabi tertinggal. Huzaifah al-Yamani jaga malam. Kata Nabi, kamu jaga malam ya, kita pulang jihad ni ngantuk. Kamu jaga ya, nanti dah subuh datang bangunkan. Lupa tertidur juga dia. Huzaifah al-Yamani bangun Nabi, hai Huzaifah, kenapa? Hai, ngantuk ya Rasulullah. Ada akimis solat, solat langsung. Selesai solat subuh Nabi menqadha solat sunat fajar, tapi jangan kodok-kodok. Artinya kodok-kodok, Pak. Jangan acok-acok, jangan sering-sering. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu solat sunat rawatib. Yang kedua apa lagi? Bapak Ibu kayaknya tak sabar sarapan ni kan? Tak sabar mau solat Isra'. Solat Isra' ni sampai jam 7 waktunya. 1 solat rawatib 12 rakaat. Yang kedua solat witir. Jangan tinggalkan, kata Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat witir sekalipun Nabi sedang duduk di atas onta, sedang menunggang onta pun tak pernah tinggal witirnya. Jadi jangan tinggalkan witir sebelum tidur atau setelah tidur. Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur dia berjaga-jaga. Sayyidina Umar setelah tahajud, sebelum habis waktu witir, maka dia mengerjakan 3 rakaat atau 1 rakaat atau 5 rakaat. Lalu bertanya, Ustaz, kalau tertidur tertinggal boleh nak dikodok? Boleh. Fikih 4 mazhab menyebut boleh mengkodok solat witir di luar solat di waktu lain, misalnya di waktu siang, waktu duha, atau di waktu antara zuhur dengan zawal dengan asar. Boleh, Pak, tapi caranya tidak 3 rakaat, tidak 1 rakaat. Kenapa? Solat siang itu disempurnakan dengan ganjil, solat malam itu juga dengan ganjil. Solat malamnya sudah ganjilnya witir, hukumnya sunat muakkad, kecuali mazhab Hanafi wajib. Solat siang menyempurnakan jumlah ganjilnya itu wajib, nama solatnya maghrib. Kalau kita witir pula siang, maka solat siang kita 6 rakaat jadi genap semua. Saya 3, nanti maghrib 3 kan 6 dia. Yang lain kan dah 4, udah 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi tidak ganjil dia. Maka mengkodok solat witir di siang hari, ulama menyebutkan bukan niatnya kodok, tapi membayar kafarah, memperbanyak solat sunat. Kalau dia biasa 1 rakaat, maka dia solat 2 rakaat. Kalau dia biasa 3 rakaat, maka dia solat 4 rakaat. Kalau dia biasa 5, dia solat 7. Dia solat 6. Kalau dia biasa 7, dia solat 8. Kalau dia biasa 11, maka dia solat 12. Maka ada hadis Nabi itu kan, siapa yang solat 12 rakaat dalam sehari itu, ada yang menyebutkan itu 12 rakaat itu maksudnya solatul awwabin, 6 rakaat atau 12 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, solat sunat tahajud. Ngapa lebih nih tahajud ditaruh nomor 3? Karena tahajud nih berat bagi orang-orang yang merasa berat. Tapi di sini dahsyat, Pak. Apa kata Nabi SAW? Inna syarafal mu'minin qiyamul lail. Generalnya orang beriman tu yang hidupkan solat tahajud. Allah punya harapan dengan orang tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan la asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada bagian malam bangun tahajud sebagai amal tambahan. Allah punya harapan kepadamu. Kalau puasa, la'allakum tatakun, semoga kamu jadi orang takwa.
kamu, Allah doakan kita. Tapi kalau kita tahajud, Allah yang punya harapan sama kita, Pak. Asa ayab'asaka rabbuka, Tuhanmu punya harapan sama kamu. Maka ada kitabnya tahajud. Allah tak akan nolak doa orang tahajud jika tahajudnya benar. Maka kata guru kami Syekh Nuruddin rahimahullah, kalau sudah lewat umur 40 tahun, kalau tak tahajud, malu Allah, Pak. Apalagi kalau ada ustaz tak tahajud, malu jadi ustaz. Gitu kata guru kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah tahajud apa lagi? Duha. Itu dia, rawatib, kemudian witir, tahajud, duha. Solat duha, Pak. Disebut juga solat awabin. Ketika matahari panas, anak-anak kambing atau anak unta kepanasan, boleh melaksanakan solat 6 rakaat. Solatul awabin hina tarmizul fisal, kata Nabi. Solat awabin itu saat matahari anak kambing kepanasan, anak unta kepanasan. Berarti ya solat orang-orang yang balik kepada Allah Ta'ala. Ada yang menyebut itu duha. Jadi bagian dari solat sunat yang mengiringi amalan wajib kita. InsyaAllah kita menjadi hamba-hamba taat. Amin ya rabbal alamin. Mohon pada Allah Ta'ala agar Allah istiqomahkan kita dengan amalan wajib, dan kita perbanyak amalan sunat, dan Allah beri hadiah untuk kita meninggalkan maksiat. Hidup kita dengan hasanat. Saya tutup dengan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertaubat dan beriman lalu berbuat amal-amal kebaikan, maka Allah ganti semua dosanya dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha menutupi segala keburukan dengan Maha pengampunnya, dan Dialah Maha penyayang. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah bertaubat dengan amal-amal yang Allah suka, Allah akan ubah semua yang salah menjadi hasanah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'atan marhumah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqum maksumah. Ya Allah, jadikan perpisahan kami ini perpisahan yang menghapuskan dosa dan menutup aib-aib kami, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkan kami dengan agama ini dan beri kami pengetahuan dengan takwilnya, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ini yang sakit, sehat sembuhkan, ya Allah. Jika ada yang sulit, berikanlah kelapangan, ya Allah. Jika ada yang punya hajat, sampaikan hajatnya, ya Allah. Ya Allah, jika rezeki kami jauh, dekatkan, ya Allah. Jika rezeki kami masih dalam bumi, keluarkan, ya Allah. Jika ia di langit, turunkan, ya Allah. Jika ia sulit, maka lapangkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wa Ikram, nastaghfiruka wa natubu ilaik, innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ahtim a'malana wa ajalna bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami ini dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.